Saya ceritanya masih menemani Anda di Sapa Lampung hari ini, saudara. Kita berganti hari ini. Kalau tadi sudah hadir Dr. Welda, sekarang digantikan dengan Mas Evam nih, sama dari komunitas Kopi Specialty Lampung. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Lampung, Mas Evam. Ya, sama-sama Mbak. Oke. Komandra, ini depan kita sudah banyak banget ini namanya alat tempur ini ya, Pak? Iya, betul. Dan biasanya kalau komunitas Kopi Specialty ini kan komunitas kopi yang berbeda, cukup berbeda dari komunitas kopi pada umumnya di Lampung begitu. Apa yang kemudian membedakan kita dengan komunitas lain? Kalau kita komunitasnya kan dari berbagai macam latar belakang. Profesi. Mulai dari pengusaha, terus ada kayak saya tukang kayu, atau... Semua background ada semua di komunitas. Iya, betul. Ada dokter kandungan, ada juga pelaku bisnis multi-level marketing, ada agen asuransi. Terus gimana caranya kemudian bisa bertemu, kemudian bisa membuat sebuah wadah yang namanya kopi, komunitas Kopi Specialty Lampung, dan memiliki hobi yang sama ternyata begitu, sama-sama kopi specialty, kopi yang sangat berkualitas dan mahal ternyata gitu kan. Ya, semuanya dimulai di warung kopi Mbak, gitu ya. Jadi cuman bukan warung kopi sembarangan gitu. Ada beberapa kedai kopi di Bandar Lampung yang menyediakan kopi-kopi specialty. Ya, kebetulan saya dengan Komandra udah kenal cukup lama waktu masih kuliah di Bandung. Lalu ada seorang teman dari anggota polisi yang juga mewadahi. Lalu kami salah satu pelopornya juga di pelopornya ya, kebetulan ada di belakang kita sama ada. Ya, Bang. Tapi beliau nggak mau muncul iya. Jadi ya dari situ setiap yang mau ngopi dari kopi, kita hanya bicara kopi Mbak, nggak ngomongin yang lain. Nggak ada kepentingan selain kopi. Kopi iya, dan dari kopi itu timbul ide-ide atau apa pemerkasa untuk menambah silaturahmi, persaudaraan. Dan salah satunya hal positifnya juga dilakukan komunitas Kopi Specialty Lampung adalah yang beberapa waktu lalu juga sempat menggelar kampanye anti narkoba di Bundaran Tugadipura ya. Ya. Dan itu juga kita hadirnya Wakapolda Lampung saat itu. Ya, kebetulan Bapak Wakapolda juga ternyata pencinta kopi Arabica dan ternyata specialty. kopi juga bisa jadikan salah satu media bagaimana teman-teman bisa memberikan satu aktivitas yang positif dan bisa kita terapkan juga nih sama orang-orang yang mungkin selama ini salah jalan begitu menggunakan narkoba. Ayolah beralihlah untuk bisa beraktivitas mulai menyibukkan diri dengan meracik kopi begitu Komandra ya. Iya, karena dengan kopi ini saya pikir banyak hal baik yang bisa kita ambil. Karena daripada melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat, dengan kopi ini banyak hal-hal baik yang bisa kita ambil, mulai dari cara menyeduhnya, bisa kalau dia hobi di perkebunan dia bisa belajar ke petaninya, kalau dia suka proses bisa belajar juga cara pemrosesan kopinya. Pokoknya banyak hal lah yang bisa kita lakukan, hal-hal baiknya melalui kopi. Tapi nih Komandra, Mas Evam, kita kan melihat bahwasannya komunitas kopi banyak di Lampung. Aktivitasnya sama juga, walaupun memang memiliki item yang berbeda-beda, kualitas yang berbeda juga. Apakah ini salah satu cara untuk bisa mengajak masyarakat beralih bagaimana bisa beraktivitas ngopi yang berkualitas? Apakah itu mungkin salah satu cara juga yang akan dikenalkan sama masyarakat luas di Lampung? Ya, baru-baru ini ada seorang teman manajer sebuah perusahaan. Dia untuk merangkul rekan-rekan bisnisnya, dia panggil saya buat dia sedang belajar kopi, bagaimana sih kopi yang baik dan kopi yang terbaik itu bagaimana, karena salah satu cara dia untuk mendekatkan kepada klien-kliennya dari perusahaan lain itu dia mengundang di kantornya yang baru untuk ngopi. Jadi dia beli alat-alat kopi, dia tanya sama saya yang harus dibeli apa aja nih, yang harus disediakan apa aja. Iya. Dan kopi yang baik itu yang bagaimana gitu, karena kita di sini komunitas specialty ini ya rata-rata adalah penikmat kopi yang Arabica yang bagus gitu loh. Bener-bener penikmat kopi Arabica yang berkualitas tentunya. Oke, Komandra, ini di depan kita sudah ada beberapa item. Tadi juga sudah ngobrol di belakang sama pelopor kita yang backgroundnya itu tidak mau muncul di TV gitu ya. Ada beberapa item yang memang ini di Indonesia pun masih jarang gitu.
gitu ya. Mungkin Komandra bisa secara spesifik memberi tahu kita semua di sini apa aja sih sebenarnya itemnya yang perangkat untuk buat meracik kopi. Untuk meracik kopi biasanya kan kita selalu harus punya grinder ya, grinder seperti ini yang manual grinder. Bisa dibilang diperhatikan. Tapi ada juga yang elektrik. Nah kalau manual grinder ini sih, termasuk manual ya? ya ini mah tinggal putar begini aja. Maka nanti biji kopinya bisa jadi halus begitu ya. Nah selain itu tentu teko. Ini nah yang ingin saya tanyakan, kenapa teko kan banyak ya, Mas Evam ya, bentuknya segala macam. Kenapa harus dipilih teko seperti ini? Tujuan teko seperti ini karena kita butuh mengatur airnya. Karena kita nggak mau air panas yang keluar melalui teko ini menggenangi kopi nanti sehingga kopinya cita rasanya berubah menjadi pahit. Jadi kita berusaha supaya semua itu terkontrol. Dan bahannya juga pengantar panas yang cukup banyak. Iya, ini krom ya, karena krom bahan cepat panas dan dia lama menyimpan panasnya. Next. Nah kayak ini pour over. Fungsinya sebenarnya ini teknik seduhan Jepang, model Jepang ya, dengan filternya. Jadi nanti kopi yang dihasilkan dia sudah bersih tanpa bubuk lagi. Jadi kita tinggal menikmati aja. Terus ada timbangan untuk timbangan juga perlu saudara. Iya. Karena untuk mengukur gramasi kopi dan gramasi air juga. Jadi komposisi antara kopi dengan air benar-benar ideal. Proporsional ya. Iya. Dan betul. ada waktunya juga, detiknya juga ada, Mbak. Oh gitu, sampai spesifik gitu. Iya. Karena kita kan pengen menikmati kopi dengan iya betul jadi Mbak. kopinya nggak sembarangan di sini. Kalau kalian cari kopi yang sembarangan di sini nggak ada. Oke, next itu apa itu yang ada bungkus warna pink, biru, kemudian ungu? Beberapa jenis kopi specialty yang kebetulan saya dan teman-teman punya secara pribadi gitu. Jadi ini ada jenisnya. Kalau ini tadi Puntang Waini, ini dari Jawa Barat juga, dari Ciwidey. Kemudian ini dari Kerinci. Kerinci. Ya. Ini berarti kopi-kopi pilihan ya? Ya, gitu. Jadi kita lebih tepatnya lebih cinta kopi Nusantara, tapi yang specialty gitu. Setelah teman-teman juga berkumpul bersama, apa sih value yang diambil dari value yang bisa kita ambil dari perkumpulan, ngopi bareng, aktivitas bareng-bareng, ketemu orang banyak dari berbagai latar belakang, value-nya apa sih kok? Kita jadi semakin akrab pastinya Mbak ya. Dari sering ketemu terus kita banyak saling bertukar ide. Jadi kita kadang dapat ide-ide yang bagus untuk melakukan sesuatu kegiatan yang bermanfaat. Contohnya salah satu iya kampanye anti narkoba itu. Kedepannya sih pasti akan banyak lagi kegiatan yang akan kita bikin melalui komunitas kita ini nantinya. Ya, itu sih sejarah organisasi ya Mbak ya. Kalau saya sih secara pribadi ya kadang-kadang seperti tadi pagi saya ngopi di kantornya teman yang kebetulan salah satu komunitas. Saya lihat kegiatan bisnis dia di kantornya dia. Saya jadi termotivasi nih, karena saya juga pelaku bisnis yang sama dengan dia gitu, yang sejenis walaupun kita beda perusahaan gitu ya. Cuman saya lihat itu motivasi. Atau beberapa waktu yang lalu kebetulan nggak sengaja ngopi di kantor editornya Tribun. Itu saya juga termotivasi gitu dengan cara berpikirnya pemimpin redaksi Tribun. Kebetulan beliau salah satu anggota juga di KKSL ini. Jadi dari pembicaraan itu wawasan saya terbuka secara pribadi ya buat pekerjaan saya, buat diri saya sendiri itu. Nah kalau secara organisasi ya Komandra udah jelaskan ya. Kadang kita kemarin ada kampanye damai di HUT TNI ya kok ya. Iya ya, betul. Itu juga bagaimana kita supaya ini Lampung nih damai nih gitu. Itu sih. Jadi, dan ternyata komunitas kopi tidak hanya kampanyekan terus kemudian aktivitas kopi, ada value positif yang bisa disebarkan ke masyarakat tentunya. Oke. Komandra, Mas Evam, alat-alat tempur sudah siap, tapi kita akan melihat nanti bagaimana cara pembuatannya setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami saudara di Kompas TV Lampung.